Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rana Bocah. Setelah pada video beberapa minggu yang lalu kita berbagi cerita tentang pohon bodi, kali ini kita ingin melanjutkan pengenalan kita tentang pohon bodi terkait dengan penyemaian dan pembibitan pohon bodi. Jadi pohon bodi sendiri bisa dikembangbiakkan melalui bijinya ataupun bisa juga di stek atau dicangkok. Nah, kali ini kami ingin berbagi cerita tentang pengalaman kami melakukan penyemaian dan pembibitan tanaman atau pohon bodi. Jadi sebagaimana jenis tanaman atau pepohonan yang satu spesies dengan pohon bodi, kita bisa melihat pohon beringin, pohon lo atau yang sejenis. Biji pohon bodi itu juga relatif kecil, tidak sampai sebesar kancing baju atau kelereng ya, lebih kecil lagi. Nah, di dalamnya itu terdapat semacam serbuk-serbuk. Jadi bijinya itu ratusan atau bahkan ribuan dalam satu bijinya itu. Nah, biasanya pohon bodi ini berbunga dan berbuah di musim penghujan, teman-teman. Jadi kebetulan di akhir musim hujan kemarin kita sempat menemukan atau mendapati beberapa butir-butir buah dari tanaman bodi di sekitar tajuk atau bawah dari pohon bodi itu sendiri, di salah satu titik di pinggiran Danau Alam Sutra. Nah, dari buah itu kemudian kita kumpulkan, selanjutnya kita coba keringkan itu, teman-teman. Keringkan beberapa hari, dijemur di bawah terik matahari. Untuk selanjutnya setelah itu kita buka buahnya dan kita di dalamnya itu temukan butiran-butiran serbuk yang sangat lembut. Nah, itu langsung kita semaikan di media tanam. Kita siapkan tanah, kita campur dengan pupuk kandang dan juga kompos. Nah, kemudian kita taburkan di situ. Agak lama, kira-kira hampir mungkin 4 atau 6 minggu, kemudian baru tumbuh kecambah-kecambahnya. Mulai seperti berkuncup 2 daun ya. Nah, lama-lama muncul seperti kecambah dari kacang hijau itu, muncul daunnya dari 2 buah, kemudian 4 buah dan selanjutnya. Nah, teman-teman, setelah beberapa minggu kita semai biji-biji dari pohon bodi, kita akan mendapatkan bibit atau semaian yang mulai muncul ini, teman-teman. Jadi untuk media semainya itu sendiri kita bisa gunakan tanah dicampur dengan pupuk kandang ataupun kompos secukupnya aja dengan perbandingan seimbang. Lalu kita taburkan biji-biji pohon bodi di permukaan tanah dan sedikit kita berikan lapisan kompos di atasnya,
sehingga biji-biji tersebut tidak langsung berinteraksi dengan cahaya matahari ataupun dengan kondisi luar lingkungan. Nah, tanah harus senantiasa dijaga kelembabannya, sehingga penyiraman sangat penting dalam fase ini. Setelah kurang lebih 4 minggu sampai 6 minggu, nanti biji-biji pohon bodi itu akan tumbuh semacam kecambah seperti ini. Ini sudah kira umur 2 minggu dari pertama kali munculnya. Sudah ada beberapa daunnya, kira-kira 4-5 daun. Nah, pada kondisi awal tentu masih muncul hanya sekedar kuncup dua daun. Nah, nanti setelah kira-kira akarnya agak kuat seperti yang terlihat di gambar ini sudah bisa kita pindah ke media untuk tahapan lanjutan, yaitu kita pindahkan ke polybag masing-masing, polybag kecil masing-masing 1 polybag untuk 1 tanaman. Nah, demikian teman-teman, nanti kita lihat perkembangan selanjutnya. Nah, ini teman-teman, kita bisa melihat setelah tadi benih pohon bodi dengan 4 hingga 5 daun, kemudian kita pindahkan ke media polybag seperti ini. Nanti akan tumbuh semakin besar, daunnya semakin banyak, dan profil atau bentuk daunnya akan semakin kelihatan sebagai pohon bodi, di mana ujungnya semakin meruncing dan nanti akan terdapat semacam seperti ujung yang meruncing tipis seperti pita di ujungnya. Nah, ini kira-kira usia pohon bodi 1 bulan teman-teman. Dari media semai tadi kita pindahkan ke sini untuk pembesaran bibit lebih lanjut. Itu kira-kira 1 bulan sudah seperti ini. Untuk media tanamnya sendiri, kita gunakan tanah yang dicampur dengan pupuk kandang dan kompos nih teman-teman. Tentu saja sebaiknya dalam kondisi masa pertumbuhan yang masih rawan, pohon bodi ditempatkan di tempat yang teduh, terlindung, jadi tidak terkena sinar matahari secara langsung. Tentu saja juga kelembaban tanah itu harus kita perhatikan, juga unsur hara yang dibutuhkan pada fase pertumbuhan yang sangat penting ini. Untuk mempercepat pertumbuhan akar agar semakin kuat, kemudian juga tunasnya juga semakin tumbuh banyak, kita bisa stimulasi tumbuhan ini dengan menyirami di tiap pagi dan petang hari. Kita bisa menggunakan larutan atau cairan air cucian beras teman-teman. Jadi kalau di dapur kita masak setiap hari mencuci beras, nah air sisa atau bekas cucian beras itu jangan dibuang, lebih baik disiramkan ke tanaman-tanaman kita, termasuk dalam rangka penyemaian bibit. Ini itu sangat mempercepat proses pertumbuhan. Di samping itu juga kita bisa juga sebenarnya menggunakan
menyiram bibit yang tumbuh ini dengan air susu. Misalnya kita masih punya anak balita, kemudian air bekas cucian dari botol minuman ataupun gelas yang selesai digunakan untuk minum susu itu bisa juga disiramkan ke bibit kita ini. Nah, itu akan sangat signifikan, pertumbuhannya sangat cepat. Nah, ini juga setiap hari saya menggunakan air cucian beras untuk menyirami bibit bodi ini, sehingga sangat terlihat 1 bulan dari persemaian tadi kita pindahkan di polybag sudah cukup besar. Mudah-mudahan nanti perkembangan selanjutnya akan lebih cepat lagi. Ini ada beberapa polybag yang pertumbuhannya agak terganggu juga nih teman-teman. Ada yang banyak diganggu oleh jamur semacam ini. Memang untuk pembibitan pohon bodi ini bisa dikatakan gampang-gampang susah teman. Jadi tingkat kegagalan pertumbuhan bibit itu sangat tinggi karena mungkin sedari awal kecambahnya itu sangat lemah akarnya. Jadi kalau kita kurang hati-hati ketika memindahkannya itu akan sangat berisiko, sehingga beberapa bibit persemai yang kita pindahkan ke polybag juga ada yang mati, tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, kira-kira demikian teman-teman cerita kita tentang penyemaian dan pembibitan pohon bodi. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan dan manfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman. Jumpa lagi di lain video. Salam ranah bocah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.